Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah jadi ulati ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatibus sholihat. Sob, ini ngadepi bank itu enggak bisa didikte, sob. Jadi banyak juga orang datang ke SKDA minta segala macam ngedikte gitu. Ya intinya, Pak gini nih, bisa nggak seperti ini gitu loh. Yang ngutang Anda, yang bermasalah Anda, tiba-tiba Anda datang ke kami, minta sesuai kemauan Anda, nggak bisa, sob. Apalagi Anda datang ke bank, ini contoh salah satu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kep Ridwan. Saya minta pendapat dari Kep Ridwan, apa yang saya harus ambil tindakan. Oke, boleh. Saya meminta pada pihak bank agar dapat mencicil pokok hutang sampai aset saya terjual, dan kesepakatan tersebut tertulis. Dia datang ke bank, minta seperti itu, dan minta tertulis. Menurut Anda mau dikabulkan apa enggak? Ini jawabannya. Namun ternyata pihak bank tidak menerima maupun menolak. Mereka memberikan jawaban, jika Bapak mau mengangsur sampai aset terjual silakan. Namun untuk meminta surat kesepakatan bank tidak dapat memberikannya. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Kep Ridwan. Saya sudah tidak membayar kurang lebih 2,5 tahun, namun selama ini saya selalu hadir ke bank setiap bulannya. Ya kalau hadir ke bank juga ngapain gitu tiap bulannya. Oh ya baguslah kooperatif dikit gitu. Tapi kooperatif pun kalau nanti suatu saat masuk ke lelang kemana-mana dan tanpa ada bukti kehadiran, tanpa ada bukti surat menyurat, tanpa ada bukti negosiasi, itu percuma, sob. Anda yang kalah nanti di yang ini. Jadi gini, kebanyakan orang datang negosiasi dengan bank itu sulit mudah gitu, sob. Kita harus tahu triknya dan tidak bisa serta-merta Anda hanya ngelihat satu posan dari saya atau gimana. Anda makanya saya sarankan join WA grup SKDA 081557504 kali. Kalau memang potensi kehilangan asetnya tinggi, gabung aja ke pendampingan, baik pendampingan hukum atau pendampingan nego dengan bank. Kalau masih di bank, pendampingan bank, negosiasi bank dan yang lainnya. Kalau hukum ya masuk ke kalau udah masuk pengadilan gitu. Oke, saya bahas lagi sekali lagi ya. Jadi gini, jadi kita datang ke bank itu ada urutannya, sob, untuk melakukan negosiasi. Anda sebenarnya bank itu masih baik ke Anda, 2,5 tahun Anda nggak bayar tapi masih didiamkan gitu, tanpa macam-macam gitu. Padahal mungkin ini banknya bank BUMN gitu. Kalau bank-bank lain itu Anda udah disikat gitu, masuk lelang langsung gitu. Apalagi kalau model-model kayak BPR atau apapun gitu. Jadi intinya banyak seperti itu yang terjadi atau di cashy gitu. Jadi intinya apa? Negosiasi itu gini, Anda punya bukti dulu, data yang kuat gitu. Sambil Anda melakukan ikhtiar lainnya. Ikhtiar apa? Pertama, Anda tobat riba, yang penting ikhtiar kepada Allahnya, dipantaskan agar menjual aset. Bukan hanya Anda, saya jual aset juga susah, sob, apalagi zaman pandemi ini. Tapi tidak mungkin untuk kemungkinan Allah mempermudah semuanya gitu. Jadi saya kemarin ketika masa sulit seperti itu, ketika corona segala macam-macam, itu saya malah bisa bebasin 2 sertifikat itu. Dari mana? Itu Allah nggak tahu duitnya dari mana. Ya kekurangannya saya jual itu, jual apa, perhiasan punya istri, yang ngamuk-ngamuk istri saya. Tapi ya gimana, kita mau bebas riba ya udah, nanti ganti gampang sama saya. Tapi kalau saya ini, toh saya pun kalau ketika ada untung saya kasih dia emas 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu, sehingga ketika susah ya jual lah gitu ya. Jadi seperti itu, sob. Tapi meskipun, jadi intinya gini, saya aja kadang-kadang saya ngiri pada teman-teman sahabat-sahabat saya bisa menjual aset dengan cepat gitu. Mungkin karena mereka dipantaskan menyelesaikan hutang riba setengah tahun selesai. Kapan hari di mana yang selesai itu? Lubuk Linggau ya, yang terakhir gitu, yang pendampingan di mana sih? Nggak, yang Lubuk Linggau apa Lampung? Lubuk Linggau. Apa kasusnya Lubuk Linggau? BRI. Jadi kamu cerita coba. Kasusnya tuh punya utang di BRI. Kencengin suaranya. Berapa ya? Lupa Pak utangnya, tapi sisanya itu 370 juta pokoknya. Terus? Dia sudah bawa uang ke bank itu 40 juta. Terus? Ditolak. Mau banknya menerima tapi lelang akan tetap jalan. Terus akhirnya Mbak Denis yang ke sana itu bisa dia DP 70 juta, sisanya dicicil sampai setahun kalau nggak salah. Nah, jadi ada usahanya gitu loh. Jadi ini di RSC pendampingan seperti itu di Lubuk Linggau, sisa utangnya 340 juta. Kemarin akhirnya negosiasi mau dilelang, negosiasikan gitu. Jadi bank pun harus ada take and give dari dia gitu loh. Jadi sisanya kemarin dibayar 70 juta karena jangan sampai lelang terjadi, udah gitu dicicil selama setahun gitu. Kalau saya negonya dari 2 tahun dulu, 24 bulan. Nego sampai setahun ya udah, yang penting jalan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang penting kalau kita niatnya menyelesaikan riba, minta sama Allah, keinginan itu menjadi kebutuhan. Tiap hari doa, perbaiki ibadahnya. Terutama hubungan relasi kita antara suami dan istri dan anak-anak gitu. Jangan sampai kita tegang gitu, ribut. Gimana caranya? Kalau istri ngoel-ngoel ya kita yang diam, sabar lah. Kalau kita gimana, sebagai laki sabar lah gitu. Alhamdulillah nanti ke depan kalau dia udah baik ya alhamdulillah berkah itu akan jalan gitu.
Jadi bukan hanya pakai tangible atau dengan cara rasional, tapi irasional kita pakai juga. Ya, bukan hanya dengan cara duniawi. Duniawi Anda tetap menjual tadi. Ini kayak saya, sekarang saya pasang iklan. Tadinya saya menjual 1-2 aset kan nilai asetnya besar gitu. Lunas ternyata kalau sekarang seluruhnya saya jual. Cuman rumah itu masih nama istri saya itu belum saya jual. Tapi kalau masih gak laku juga dalam 2 bulan, saya jual juga, saya iklankan juga gitu. Mungkin di bangkel istri saya malu, biarin aja gitu. Kalau nanti laku, mungkin rumah saya jual 10 M laku ya kita beli rumah lagi 5 M gitu. Tanah bangun 5 M selesai jadi bagus gitu. Sisa utang kan 4 M udah lunas utangnya gitu. Jadi seperti itu. Kalau saya tinggal saya ngomong dengan istri, ya mana yang laku biar Allah yang milih. Kalau yang lakunya villa ya villa, kalau kos-kosan ya kos-kosan. Yang lakunya kebun saya ya biarin aja mana yang laku, atau restoran saya restoran gitu. Saya yang iklankan dan kalau laku lama juga lakunya karena dulu ya itu tadi mungkin belum dipantaskan gitu. Terus negosiasi dengan bank itu tidak bisa mendikte gitu. Bank itu kumpulan orang pintar gitu. Jadi intinya apa? Kalau kita mau negosiasi, minta restrukturisasi juga macam-macam ya. Kalau saya sarankan restrukturisasi penyelesaian hutang gitu, pelunasan gitu. Bukan hanya bayar pokok atau gimana, bunganya tetap jalan, sama aja bohong gitu. Kita masih ngeriba gitu. Kalau saya pelunasan jadi khusus hentikan semua negosiasi seperti itu. Urusan nanti Cap gak ada uang, minta sama Allah gitu. Cap gak ada usaha, Ubermax udah nyiapin usaha bagi Anda. Lihat aja nanti di deskripsinya. Jadi intinya jangan main mendikte, datang ke SKD juga jangan ngedikte. Pokoknya saya minta kemarin ngedikte gimana? Anda minta gimana? Utang 1M. Utang 1M. Terus pokoknya itu masih pokoknya 800 juta, terus minta 500 juta. Minta 500 juta dicicil 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya tanya kan impossible jadi. Utang 101 miliar. Udah bayar berapa? 200 juta ya. Ya, tinggal 800. Itu bayar ininya. Masih ada ini. Udah gitu minta nego pokok kurangi segala macam 500 juta. Lah yang rugi kan bank, siapa yang mau gitu. Nego seperti itu. Bisa ya, enggak tahu ya Allah alam bisawab. Kalau memang Anda bisa, kalau Anda sakti ya silakan gitu. Kalau saya enggak pernah nemu seperti itu. Jadi adapun persih hutangnya pinjaman pokoknya bank dengan kita itu bedanya. Kita selesai contoh. Utang anggap 500, kayak saya kemarin hutang 500, saya udah bayar hampir 600 gitu. Tapi menurut bank masih ada hutang 300. Di situ kita negokan, kata bank pokoknya 300, enggak. Negokan mungkin tinggal 100 gitu. Jadi kan seperti itu. Karena bank tidak rugi-ruginya udah bayar 500 tambah 100 lagi 600 kan masih untung bagi dia juga. Tidaknya kita bilang bahwa kita udah sulit, kalau enggak gimana gitu. Daripada enggak masuk pengadilan, itu baru mau masuk. Tapi kalau hutang 1 miliar pokoknya 800 menurut bank, tiba-tiba Anda minta 500 dulu, dicicil 2 tahun. Kalau ngomong kayak gitu sob, ya pasti ditolak. Dan kita minta nego, Cap saya mau gabung dengan RC pendampingan, tapi seperti itu ya nggak mau tuh bilang. Kan yang utang kan Anda, selesaikan aja Anda sendiri kalau Anda mampu gitu. Kalau enggak ya kita bareng-bareng kita selesaikan. Jadi nggak bisa dengan kemauan kita gitu. Cap gimana ini ya, kuatkan ibadahnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi membantu Anda. Dan ingat ya sob ya, Ubermax kalau nggak Anda, Cap gimana menyelesaikan utang kalau saya nggak punya usaha. Ubermax buka usaha dengan modal nekat dan tekad gitu, tanpa modal uang, jadi dealer, jadi manajer. Anda rekrut driver aja, silakan lihat di bawahnya, di deskripsinya aja. Kalau mau join SKD gampang, 081 55 75 004 kali. Kalau Anda minta pendampingan, kalau daripada kehilangan aset minta pendampingan, silakan di situ ada WA grup pendampingan, join aja. Kalau minta gratisan di SKD. Kalau Anda mau SKD tetap gratis, saya jawab gratis, tapi mohon maaf ya, saya jawabnya YouTube ya. Saya tidak bisa jawab satu-satu karena yang kasusnya banyak, tiap hari banyak sekali, saya pilih-pilih. Jadi intinya masukin aja ke email saya ridwanbali.com@gmail.com atau ribasolution.com@gmail.com atau ke komen YouTube saya ya, Ridwan Bali. Di komen di situ ceritakan masalah lengkap. Demikian ya, saya kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.